Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dan bertemu walaupun dalam media yang sederhana ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saprudin, asal dari Bandung Barat, dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai tugas mata kuliah akhlak tasawuf, yakni tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam sebagai syarat mengikuti atau sebagai tugas UAS akhir semester 2. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan terakhir haji. Kemudian apa sih akhlak yang muncul dari syahadat? Kita tahu kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bingkai pemahaman yang sahih berarti tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian kalimat tauhid juga merupakan pembebasan diri dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan terhadap makhluk, harta, dan jabatan. Adapun contoh akhlak yang muncul dari syahadat, contohnya seperti ikhlas. Ikhlas di sini seperti ikhlas kita menghamba, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Keikhlasan, karena ini memerlukan rasa ikhlas. Kemudian yang kedua contohnya atau sifat yang muncul dari syahadat itu kepasrahan, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir takwa, meyakini atau takut, ketaatan, ketakwaan. Kemudian dari akhlak yang muncul dari sholat, yaitu rukun Islam yang kedua. Kita tahu salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat berarti doa. Kenapa bisa diartikan seperti itu? Karena kalau kita tafakuri secara mendalam, di setiap gerakan atau di setiap kita gerakan sholat itu mengandung doa-doa. Salat juga merupakan tiangnya agama. Jika baik salatnya, insya Allah baik juga agamanya. Salat merupakan amalan pertama yang Allah hisab. Kemudian salat juga merupakan mekanisme pembersihan hati dari kotoran dosa dan kecenderungan melakukan perbuatan dosa. Nah, terus apa sih contoh akhlak yang muncul dari sholat? Ya, yang pertama ada sabar melaksanakan sholat. Kita tahu tadi sholat itu memiliki waktu-waktu tertentu. Kalau kita tidak sabar menjalaninya, maka pasti kita akan banyak mengeluh. Ketika contohnya seperti sholat subuh, kalau kita tidak sabar, atau kemudian ada contoh akhlaknya itu ikhlas. Ketika kita tidak sabar dan ikhlas, maka kita akan mengeluh dan sulit untuk melaksanakannya. Kemudian contoh akhlak yang lain ada kepasrahan, pasrah, menyerahkan diri. Kemudian juga ada khauf dan roja.
Nah, ini adalah sifat-sifat yang muncul dari salat. Kemudian rukun Islam yang ketiga yakni zakat. Apa sih akhlak yang akan muncul dari zakat? Secara esensial, zakat berarti pembersih dan pensuci dari muzaki atau penunai zakat, dari kekikiran dan kebakilan, serta pembersihan harta kekayaan dari petaka-petaka. Zakat juga bisa mewujudkan atmosfer kasih sayang di antara anggota masyarakat sehingga terjalinlah hubungan yang erat di antara masyarakat. Kemudian apa sih akhlak yang muncul dari zakat? Yang pertama ada ikhlas. Ikhlas ketika kita mengeluarkannya, apalagi kalau harta berbeda, pasti akan ada sifat sayang gimana gitu ya. Yang kedua kepedulian sosial, ya peduli si kaya memberi, jika memiliki harta yang lebih, memberi hartanya sebagian untuk yang kurang mampu. Kemudian syukur sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mencegah diri dari sifat kikir dan bakhil. Nah, kemudian yang keempat yakni rukun Islam itu puasa. Rukun Islam yang keempat. Jika puasa ini kita kerjakan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya akan sangat dahsyat bagi kita. Selain melatih kesabaran, melatih diri dari perbuatan maksiat, melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, bahkan puasa merupakan ibadah yang memiliki tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya pun Allah spesialkan karena Allah langsung yang memberikannya. Terus contoh akhlak apa sih yang muncul dari puasa? Nah, akhlaknya itu ada beberapa. Yang pertama ada kesabaran. Sabar ketika menjalani puasa, sabar menahan haus, lapar, dan dari perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian rasa syukur ketika kita dapat berbuka, biasanya alhamdulillah ya, bersyukur. Kemudian kasih sayang, kemudian muraqabah, mengendalikan diri dari berbuat maksiat ketika kita berpuasa siang. Kemudian yang terakhir rukun Islam yaitu haji. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang sangat spesial. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan ibadah yang belum tentu semua orang bisa. Memang benar, ibadah ini diperuntukkan untuk orang yang mampu secara materi. Namun tidak menutup kemungkinan ibadah ini diperuntukkan untuk orang yang biasa-biasa secara material. Karena ibadah haji bukan untuk yang mampu saja, namun untuk orang-orang yang Allah mampukan atau Allah izinkan. Seperti ya kita sudah mengetahui, tiap tahun kita melihat mungkin secara kasat mata mereka tidak mampu untuk berangkat, namun jika Allah berkehendak dan mengizinkan, insya Allah bisa. Nah, adapun contoh akhlak yang muncul dari puasa yakni ketakwaan, rasa takwa, kemudian sabar, ikhlas, tawadu, dan rendah hati. Sabar ketika menjalaninya, karena ibadah haji ibadah yang spesial, memerlukan kita mengeluarkan material, tenaga juga, pikiran juga. Jadi memerlukan kesabaran dan keikhlasan. Kemudian tawadu atau rendah hati ketika kita sudah selesai melaksanakannya dan pulang lagi ke tanah air, kita harus memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Mentang-mentang kita sudah beribadah haji
kita sok atau apa. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.